kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 5 April 2023. Sajian utama hari ini antara lain, warga tanam pohon pisang di jalan rusak. Polda grebek gudang BBM oplosan. Dan jangan lewatkan pesona Masjid Kiai Muara Ogan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, warga Desa Tanjung Terang, Kecamatan Belimbing, Muara Enim kesal dengan kerusakan jalan di desa mereka. Sebagai bentuk protes, warga kemudian menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak. Dinilai dapat membahayakan pengguna jalan, khususnya roda 2. Warga Desa Tanjung Terang, Kecamatan Belimbing, Muara Enim memasang pohon pisang di tengah jalan yang berlobang. Jalan yang rusak ini merupakan jalan lintas kabupaten. Pemasangan pohon pisang sebagai bentuk protes warga dan bertujuan untuk penanda terdapat lubang yang cukup dalam dengan diameter cukup lebar. Salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kerusakan jalan menyatakan hampir setiap hari ada warga yang terjatuh saat melintasi jalan ini, khususnya roda 2. Bahkan ada korban yang sempat dibawa ke rumah sakit karena kondisinya parah saat terjatuh. Kondisi jalan yang berlubang ini sudah cukup lama terjadi. Warga berharap pemerintah mengambil tindakan agar nanti tidak ada lagi korban yang terjatuh akibat lubang dan bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Biar ada peringatan ada lubang, masalahnya banyak yang kecelakaan di sini. Setiap hari paling nggak 4 orang yang kecelakaan. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan ini akan semakin parah dan dapat mengancam jiwa. Dari Muara Enim, Edwin Syah-Syatria, iNews melaporkan. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menggerebek 2 gudang bisnis BBM ilegal di Kabupaten Ogan Ilir. Total 251 ton BBM ilegal, 15 unit truk modifikasi, serta puluhan tandon tempat menyimpan BBM diamankan petugas. Polisi juga menyita 2 buku rekening tabungan senilai total 17 miliar rupiah. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menggerebek 2 gudang yang letaknya berdekatan di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Kedua gudang ini milik tersangka Arjani alias Ujang seluas 1,5 hektar serta milik tersangka Yayan seluas 1 hektar. Kedua tersangka kini diamankan di Polda Sumatera Selatan. Dari 2 lokasi ini, polisi menyita BBM ilegal dengan total 251 ton solar yang nantinya akan dijual untuk keperluan industri. Polisi juga menyita 38 tangki atau tandon, tempat menyimpan BBM ilegal, serta 15 unit truk armada angkutan BBM ilegal. Polisi juga menyita 1 unit truk tronton kapasitas 16 ton milik sebuah perusahaan yang diketahui mengangkut BBM untuk industri. Modus tersangka yaitu membeli BBM hasil sulingan yang didapat dari sumur tambang tradisional di Musi, Banyuasin. Sesampai di gudang minyak, kemudian diolah menggunakan zat kimia dengan istilah deep bleaching. Hasil olahan tersebut, minyak kemudian dioplos atau dicampur dengan BBM atau solar murni, biasa disebut dengan solar kencingan. Polisi mengamankan 5 tersangka yang berperan sebagai pemilik gudang serta sopir pengangkut BBM ilegal. Pemilik gudang AR mengaku dari hasil bleaching dirinya mendapat keuntungan sebesar 30 juta rupiah per minggu. Sampai 30 juta per hari. Per hari atau per bulan? Per minggu. Berarti per bulan sekitar 80 sampai 120 juta ya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Agung Marlianto menyatakan pihaknya juga menyita 2 buku rekening tersangka dengan saldo 17 miliar rupiah. Yang jelas kita temukan di TKP. Nah, atas dasar transparansi perlu kami sampaikan bahwa itu menarik. Ada 2 buku tabungan, yang satu saldonya 6M, satunya 11M. Apakah ini terkait dengan tindak pidana tersebut? Kita akan kerjasama dengan PPATK. Nanti akan kita laporkan pasti.
Para tersangka terancam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kapolres Oki AKBP Dilianto memantau kesiapan arus mudik tahun 2023. AKBP Dilianto memastikan arus mudik berjalan aman dan lancar. Didampingi Kabak Operasional Kompol Adriansyah, Kasat Intelkam Ibtu Dwirudin dan Kasat Lantas AKP M Sadeli dan Kapolres Oki AKBP Dilianto memantau kesiapan arus mudik di jalur lintas Sumatera. Dalam pemantauan ini ada beberapa lokasi akan dijadikan pos PAM dan pos pelayanan pada saat operasi ketupat. Lokasi tersebut diantaranya di kilometer 277 jalur A dari Lampung menuju kota Palembang. Kemudian pos berikutnya di jalur B kilometer 306. Kapolres Oki bersama rombongan juga melakukan koordinasi dengan pengelola tol sekaligus melihat kondisi jalan tol yang saat ini masih ada sisa perbaikan. Dipastikan pada waktunya arus mudik jalan tol akan baik dan mulus. Adapun personil yang dikerahkan untuk pengamanan arus mudik yakni sebanyak 137 orang yang tersebar pada 1 pos pelayanan dan 4 pos pengamanan di seluruh wilayah Kabupaten Oki, mulai dari perbatasan Kota Palembang, Ogan Ilir menuju perbatasan Provinsi Lampung di Kecamatan Mesuji. Kemudian ada beberapa titik yang menjadi perhatian seperti di titik rawan kecelakaan dan rawan kemacetan. Ulangi dari Lampung menuju Kota Palembang, kemudian pos PAM yang kedua adalah di jalur B di KM 306. Nah, kita juga tadi bisa melihat kesiapan lokasi juga, kita sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol. Kapolres Oki mengklaim persiapan arus mudik saat ini sangat maksimal dilakukan dengan harapan para pemudik bisa melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tenang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan menjelang Lebaran, toko perhiasan emas di Kota Lubuk Linggau ramai dipadati warga yang ingin menjual perhiasan emas mereka. Saat ini harga emas kadar 95% naik dari harga Rp820.000 menjadi Rp880.000 per gram. Sejumlah warga memadati toko emas di kawasan Pasar Impres Jalan Kalimantan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Selain menjual perhiasan, warga juga mencari perhiasan emas dengan model terbaru di toko ini untuk dipakai pada waktu Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menunggu beberapa hari lagi. Pemilik toko emas Henry menyatakan saat ini harga emas kadar 95% mengalami kenaikan dari harga Rp820.000 menjadi Rp880.000 per gram. Meningkat tinggi. Dari sebelumnya berapa loh? Cuma 820. 820. Ya. Sekarang kalau untuk bulan Ramadan ini banyak yang beli apa banyak yang jual? Banyak yang jual. Oh, banyak yang jual. Banyak yang jual. Kenaikan harga emas di tahun ini membuat masyarakat mendatangi toko emas untuk menjual perhiasannya dikarenakan kebutuhan ekonomi untuk mencukupi biaya keperluan hidup sehari-hari. Dari Lubuk Linggau, Apriansyah Karim, iNews melaporkan. Ribuan warga rumah susun 2324 Ilir Bukit Kecil Palembang resah akibat penghentian siaran televisi analog. Warga menilai pemerintah seharusnya memberikan solusi secara merata agar masyarakat tidak tertinggal informasi, terlebih saat ini tengah memasuki tahun politik. Peralihan menjadi siaran televisi digital dan menghentikan siaran analog sejak 1 April kemarin dikeluhkan ribuan warga rumah susun Kelurahan 2324 Ilir, Bukit Kecil, Palembang. Warga menilai peralihan TV analog menjadi siaran TV digital saat ini tidak tepat. Padahal saat ini masyarakat sedang menjalankan bulan suci Ramadan sehingga butuh tontonan hiburan. Selain itu juga saat ini memasuki tahun politik. Masyarakat minim pengetahuan tentang informasi terkini karena belum memiliki set-top box sebagai pemancar saluran TV digital. Harga set-top box yang dinilai masyarakat mahal dan tidak terjangkau membuat ribuan warga di rumah susun Bukit Kecil Palembang tidak dapat berbuat apa-apa. TV di rumah mereka hanya menampilkan layar tanpa gambar. Masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berpikir ulang untuk membeli set-top box dengan harga yang mahal. Ya, kami sebagai anggota masyarakat tentu
mungkin adalah solusinya dari pemerintah pertama sekali ya. Apa umpamanya diberikan secara gratis, apa umpamanya bisa dijual dijual dengan harga yang sangat murah sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan set-top box secara luas agar masyarakat dapat kembali menikmati siaran TV ataupun harga set-top box yang terjangkau sehingga dapat memiliki alat pemancar TV digital tersebut. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pesona Masjid Kiai Moro Ogan, saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Dalam video terlihat polisi mengamankan tersangka Nopi Ariska, 40 tahun dari kediamannya di Desa Air Mayan, Kecamatan Paiker, 4 Lawang tanpa melakukan perlawanan. Tersangka ditangkap polisi karena telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri, RM usia 14 tahun. Terungkapnya kasus persetubuhan terhadap anak kandung ini berawal saat korban yang sudah tak tahan lagi dengan kelakuan sang bapak, kemudian kabur dari rumah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada ibunya. Tersangka dan ibu korban sudah berpisah sejak korban masih berusia 2 tahun. Selama ini korban tinggal bersama tersangka. Korban mengaku perbuatan bejat sang bapak dilakukannya sejak tahun 2020. Saat itu korban masih berusia 11 tahun dan masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Kapolres Empalawang AKBP Helda Prayitno menyatakan tersangka diamankan berdasarkan laporan ibu kandung korban pada 28 Maret lalu. Dari pengakuan korban diketahui tersangka telah menyetubuhi korban sebanyak 30 kali dalam kurun waktu 2 tahun. Setiap melakukan aksi bejatnya, tersangka mengancam korban dengan senjata tajam dan akan membunuh korban bila menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain. Ini diawali pada saat korban berusia 11 tahun. Pada saat itu duduk di bangku kelas 6 SD. Kurang lebih menurut pengakuan korban dan pelaku sudah dilakukan 30 kali. Dan keterangan korban, dilakukannya ini di bawah ancaman pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Empalawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang berhasil menggagalkan penyelundupan 4 sepeda motor jenis Harley Davidson asal Cina. Polisi juga menyita sejumlah barang impor ilegal lainnya yang merugikan negara sebesar 10 miliar rupiah. Ratusan box berisi barang impor ilegal asal Cina yang hendak diselundupkan ke Jakarta dari Pekanbaru menggunakan sebuah mobil box ini berhasil digagalkan Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang Senin kemarin. Ratusan box ini berisi alat elektronik, bal pakaian, aksesoris handphone, hingga sepeda motor gede Harley Davidson yang belum dirangkai.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Albertus Rahmat Wibowo menyatakan penyitaan barang impor ilegal ini berawal dari laporan intelijen yang menyatakan ada mobil truk box membawa barang impor ilegal dari Pekanbaru menuju Jakarta. Saat di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, mobil tersebut digeledah polisi dan menemukan ratusan box barang ilegal. Saat diperiksa polisi, pihak ekspedisi tidak bisa menunjukkan dokumen resmi dari barang-barang yang dibawanya. Sopir mobil box dan pengurus ekspedisi diperiksa dalam perkara ini untuk menelusuri siapa pengirim dan pemesan barang impor ini. Seperti saya sampaikan tadi, akan mengurai ke hulu dan ke hilirnya. Ke hulunya itu bagaimana barang ini bisa masuk ke dalam wilayah hukum negara kesatuan Indonesia. Ke hilirnya untuk mengetahui siapa pemiliknya barang ini. Karena sampai sekarang baru muncul di ekspedisi. Di ekspedisi pasti kita cek juga. Nanti akan bersama-sama dengan Pak Dirkrimsus juga kita akan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ada di. Dari hitungan sementara, negara mengalami kerugian sebesar 10 miliar rupiah akibat penyelundupan barang impor ilegal ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Masjid Kiai Muara Ogan merupakan salah satu masjid tertua di Palembang. Masjid ini didirikan pada tahun 1310 Hijriah atau 1890 Masehi oleh ulama besar Palembang Ki Masagus, Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal Kiai Merogan. Hingga kini ornamen asli terus dipertahankan selama 150 tahun. Kota Palembang dikenal sebagai kota religius sebab banyak terdapat masjid tua yang berumur ratusan tahun. Bila Anda berada di Palembang, datanglah berkunjung ke Masjid Kiai Muara Ogan atau warga Palembang lebih populer dengan sebutan Masjid Kiai Marogan. Penamaannya diambil dari nama julukan bagi ulama besar Palembang yang bernama lengkap Kiai Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud yang terkenal gigih memperjuangkan agama Islam di Palembang yang dijajah Belanda. Ki Merogan dikenal sebagai ulama yang memiliki harta yang sebagian besar digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Bentuk asli berupa menara dan atap berundak-undak tetap dipertahankan. Ukuran asli masjid ini sebelum dilakukan renovasi dan perluasan adalah 18 meter kali 19 meter. Bangunannya disangga 4 saka guru tiang berbentuk persegi 8 berukuran 0,3 meter kali 0,27 meter. Sedangkan tingginya mencapai 5 meter. Saka guru dikelilingi 12 tiang penunjang setinggi 4,2 meter dan besar 0,25 meter kali 0,25 meter. Kayu penyangga ini terbuat dari kayu unglen. Rangka bangunan atap, langit-langit, dan kuda-kuda serta mimbar khas masjid juga masih menampakkan keaslian. Pengurus Masjid Ki Merogan Ustadz Ismail menyatakan masjid ini tetap mempertahankan arsitektur yang berusia lebih dari 1 abad dan menjadi destinasi religi mengagumkan. Masjid Ki Merogan ini adalah masjid yang tertua dari Masjid Agung. Tertua yang kedua dari Masjid Agung. Masjid ini didirikan oleh seorang ulama yang bernama yaitu Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Beliau ini seorang ulama yang tinggal pada abad 18. Kiai Merogan wafat pada 31 Oktober 1901 dan dimakamkan di samping masjid. Makamnya pun dikeramatkan hingga kini sering dikunjungi para peziarah yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa.